Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang hadirat Tuhan untuk hadir di sini. Kita akan menaikkan pujian. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian kami. Dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu. Dalam dekapan hadirat-Mu Memenuhi tempat ini. memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian kami. Dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu. Dalam dekapan hadirat-Mu Memenuhi tempat ini. memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu Memenuhi tempat ini. memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Kami bait-Mu memuji-Mu. Diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian kami. Dengan pujian kami. Dalam dekapan
diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu Memenuhi tempat ini. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Tempat ini Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat mengalami pembaharuan hidupnya, diberkati penuh dengan damai sejahtera melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah kami. Hadirlah Tuhan dengan kuasa dan kasih yang membuat kami bersuka cita dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih, kami mohon berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Lambaikan tanganmu. Kita akan menaikkan pujian, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Siapa yang di sini bersuka cita? Amin. Sapa kanan kirimu, katakan Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar Kau Tuhanku, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. ku berdiri dengan iman, Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami dalam ruangan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saatnya kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja ini. Berkati juga untuk petugas kolekte, berkati untuk pekerjaannya, keluarganya, dan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terpaku.
buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku Bila kulihat hidupku kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Semua yang baik dalam hidupku, Itulah karya-Mu. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku lihat hidup dan karya tangan-Mu, dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini dari awal. Bila ku buka mata Dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung ku tersanjung. karena semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Lebih dalam dari semua yang ku kenal. lebih dalam dari Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. tiada kasih yang Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ajak untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ibu Pestarin akan pimpin kita dalam doa. Untuk menjadi penyembahmu, ku ajak untuk menjadi penyembahmu, ku ajak untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih penyertaan pertolongan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Tuhan nyata dalam kehidupan kami, Tuhan nyata dalam rumah tangga kami. Kami kuat karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak pelayan-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam sekolahnya, berkati semuanya Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Tiba saatnya ya Yesus, kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir dalam hati dan pikiran Bapa Gembala kami ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati firman-Mu ya Bapa. Tapi sebelumnya Bapa, kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Beri kesehatan kepada Bapa Gembala kami ini saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dia dalam keadaan kurang sehat ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya di dalam tubuhnya Bapa Gembala kami. Kami percaya ini keinginan kami Bapa, supaya Bapa Gembala kami ini sehat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Ibu sudah didoakan supaya sehat. Puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, nanti siapa Ibu Pestarin yang mewakili keluarga? Ya, Ibu Pestarin mewakili keluarga akan menyampaikan satu ucapan terima kasih. Baik, saya persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya dari keluarga almarhum Dirdiana Damani. Mungkin sudah terlambat, soalnya dia dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan bulan 5 kemarin. Tapi saya menunggu juga. Kemarin Opa udah ngomong waktu kami doa, Bu Manik harus mengucapkan terima kasih ya buat jemaat ya Opa. Pas Meris WL, kirain saya Bu Pestarin yang dipanggil, datanya Bu Bintang. Tapi saya maklum karena Opa udah tua. Maklum, kita maklum. Tapi puji Tuhan, diingatkan lagi waktu doa. Kami keluarga Damani
keluarga besar Damanik mengucapkan terima kasih buat jemaat keluarga Bukit Sion yang telah menanganin pemakaman, kebaktian waktu adik ipar saya dipanggil Tuhan. Sebenarnya mungkin ada jemaat yang ngomong, kenapa dari keluarga Bukit Sion yang melayani? Tapi karena adik ipar saya itu, jujur aja saya ngomong, ngapain kita malu kalau kebenaran Tuhan. Adik ipar saya itu ikut kayak saksi Jehovah itu tuh. Dari awal udah bilang jangan ke situ, tapi dia kekeh. Bahkan kadang saya diinjilin sama dia. Kadang-kadang diinjilin sama dia, saya mundur ke belakang, dia di depan, saya ke belakang, biar jangan sakit hati, namanya adik ipar. Tapi puji Tuhan, waktu dia mau meninggal, masih sempat kami Minggu kami layanin, ada keluarga dari Purba juga Jakarta, ikut Yesus ya, ikut Yesus, salib Yesus yang menyembuhkan semua penyakitmu itu, menyembuhkan sekali, seterusnya kamu sembuh. Keluarga ngomong begitu, dia menangis ya, tapi hatinya mungkin menolak juga, tapi saya bikin terus, ikut Yesus ya Bu, saya bilang, ikut Yesus yang baik buat kau, saya bilang. Terus nangis lagi, pas detik-detik terakhirnya, habis doa, Senin ya, itu saya ke sana lagi, saya lihat udah ngap-ngapan dia. Saya bingung nyari. Emang sih udah ada kode-kode waktu itu sama Pastor Gisel. Kalau adik ipar saya gimana nih Ci? Terus Pastor Gisel ngomong, ya udah Bu Manik pasti ada jalan keluar. Masa orang lain, Ibu Maniknya ditolong katanya. Ada kelegaan hati saya, puji Tuhan dalam hati saya. Terus kalau saya sama Mia udah pusing, kemana kami nyari Tuhan, nyari buat melayanin ini. Tapi saya bersyukur dari jemaat melayani dengan baik, ada yang datang ke rumah juga melayanin, ke rumah duka. Walaupun jujur ya, saya waktu itu saya sebenarnya Bu Risma, kalau di rumah duka yang di rumah sakit Primaya, pengen saya begitu, dari rumah sakit langsung dibawa pemakaman, karena saya bukan karena firman Tuhan hari Minggu yang lalu, saya penakut. Jadi kebayang-bayang aja dia di rumah, ada aja kursi rodanya, saya kebayang juga ada bangkunya di rumah, kursi, karena anak-anak udah di rumah, kebayang terus. Bukan karena firman Tuhan yang kemarin, jujur saya orangnya penakut. Tapi saya juga bersyukur, berterima kasih pada keluarga Bapak Gembala yang sukacita melayanin, sampai menangis loh Bapak Gembala kita ini melihat anak-anaknya almarhum. Saya terharu di situ, padahal bukan keluarganya, keluarga kami Damanik, tapi dia sangat terharu. Terima kasih Opa. Dengan sini nak, sini. Ini anakku tambah 2 lagi, jadi 6 anak saya. Ini subur-subur. Ini yang pertama namanya Dodi, ini yang kedua namanya Debi. Nah, saya juga minta biar orang ini dibaptis, biar dekat lagi ke Tuhan. Selama ini nggak tahu kemana orang ini. Jadi dia orang ini terus diini nama mamanya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi ya puji Tuhan, mungkin inilah jalan Tuhan. Mamanya pergi, saya bawa ke sini orang ini nih. Jalan Tuhan mungkin ya, mungkin. Jadi saya keluarga Damanik cuma mengucapkan terima kasih yang banyak. Nggak bisa kami mengucapkan kata-kata apa lagi, cuma terima kasih. Begitu juga buat Opa, terima kasih Opa. Sehat Opa ya, sehat. Terima kasih, itulah doa perkataan, tetap dukung dalam doa buat anaknya, karena bapaknya udah tahu kemana, bapaknya, tapi Tuhan tolong mereka, ada mereka di sini, itu karena kebaikan Tuhan. Itulah cerita saya, terima kasih, maaf terlambat. Nggak ada peristiwa yang
kecil untuk disaksikan. Semua peristiwa, semua kejadian berharga untuk disaksikan. Amin. Menjadi saksi yang efektif bertepatan dengan khotbah minggu lalu dan minggu ini. Ya, minggu lalu saya sudah bahas tentang memberitakan perbuatan Allah. Ya, Ibu Bintang kemarin memberitakan perbuatan Allah, kejadian yang dialami anaknya, ya, diberitakan, ya, diberitakan. Nah, Ibu Damanik juga memberitakan bagaimana perbuatan Allah melalui gereja yang menolong keluarganya. Nah, itu disaksikan. Nah, hari ini saudaraku, kita masuk poin 2. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, sama-sama kita berdiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita tunggu teksnya. Baik, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, pesan Tuhan Yesus sebelum kenaikan adalah kamu akan menerima kuasa, dan kalau sudah terima kuasa itu kamu akan jadi saksiku, akan menjadi saksiku. Nah, menjadi saksi yang efektif itu yang pertama, saudaraku, kemarin saya bahas tentang memberitakan perbuatan Allah. Ya. Saudaraku, apa sih perbuatan Allah? Tentang keselamatan misalnya. Itu kan perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Di media sosial saya lihat ramai tentang kesaksian keselamatan dari orang yang tadinya tidak percaya Tuhan. Ada macam-macam. Itu kesaksian tentang perbuatan Allah. Kesaksian tentang yang dikerjakan Allah. Kesembuhan. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Saya boleh comot sedikit Pak Irfan ya, tentang Ibu Nunung. Saya diberitahu jam 12 malam, dan saudara jangan sungkan beritahu saya kapanpun. Kalau saya diberitahu, saya akan datang. Ya, saya tidak maha tahu. Yang maha tahu itu Tuhan. Asal diberitahu saya datang. Beberapa saudara ini semua kasih tahu, langsung saya datang. Ya, saya dampingi, gitu. Saya doakan. Mau didoakan sedang diradiasi Ibu Nunung. Lalu saya bilang kalau sudah selesai beritahu saya akan berdoa. Waktu sudah selesai diberi tahu dengan saya datang, Ibu Nunung dalam kondisi sama seperti sebelumnya, ngelihatnya tuh kayak apa ya? Tapi tahu kan Bu Nunung ya, cuman ngelihatnya tuh enggak gimana ya, enggak seperti apa, kosong gitu, kosong. Waktu saya datang untuk berdoa masih, saudaraku, tidak sengaja mata saya itu melihat indikator yang ada itu, nadi itu 170 lebih. Responnya juga gitu aja lah. Gitu. Saya enggak tersinggung kok, enggak. Dengan respon yang gitu aja enggak. Gitu ya. Responnya gitu aja gitu ya. Ya, dia tahu saya tapi kayak gimana gitu ya. Pastor Gisel juga melihat, kebetulan setelah itu kita ngobrol, iya tadi saya lihat gitu ya. Terus doa. Enggak banyak ngomong, cuma serahkan pada Tuhan, bla 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 bla, doa. Amin, saudaraku. Mata saya ngelihat lagi tanpa sengaja karena ada di depan begitu ya. Yang tadinya 170 itu jadi 80, saudaraku. Itu cuma berapa menit doa. Saya doa, saudara tahu ya, enggak panjang-panjang.
gitu. Nggak panjang, doa itu to the point apa yang diperlukan gitu. Langsung tadi responnya gitu aja. Begitu amen. Nah, Nadi namanya yang itu ya. Di 70, 80 langsung bisa. Nah, perbuatan Allah ya. Unsur medis sudah masuk di dalamnya. Tapi belum banyak perubahan, nggak banyak perubahan. Tapi ada perbuatan Allah di sana. Sehingga saya pulang itu dengan lega karena kondisinya sudah kayaknya udahlah, diajak ngomong juga ada enak gitu ya, nggak gitu aja gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbuatan Allah itu yang kita saksikan, kita ceritakan sehingga benar-benar kita bisa menjadi saksi yang efektif dengan cerita perbuatan Allah, pemeliharaan Tuhan. Ya, kita dicukupkan, itu perbuatan Allah yang perlu kita ceritakan. Saya katakan nggak ada perkara kecil yang tidak layak untuk diceritakan. Ya, kalau kita yakin itu perbuatan Allah untuk kita ceritakan, itu jadi kesaksian yang efektif. Ya, tapi tidak semua orang merasa bahwa yang dialami itu adalah perbuatan Allah. Gitu. Kalau orang ke dokter sakit, wah udah sehat ya. Saudara bilang apa biasanya? Oh, dokter itu bagus. Saudara ceritakan ke orang lain kalau mau ke dokter itu aja. Gitu. Umumnya begitu ya. Umumnya saja. Nah, saudaraku, ceritakan perbuatan Allah yang sudah menolong. Dan itu jadi kesaksian yang efektif. Yang kedua, kesaksian dengan cara hidup yang baik. Ya, hari ini kesaksian dengan cara hidup yang baik. Kamu akan jadi saksiku kalau Roh Kudus turun. Kamu akan jadi saksi. Tadi dengan perbuatan Allah yang kita alami, perbuatan Allah yang dialami keluarga kita, perbuatan Allah yang dialami saudara kita bisa ceritakan. Lalu saudaraku, ada yang dilihat orang dari hidup kita, yaitu cara hidup. Nah, cara hidup yang baik inilah saudaraku yang menjadi kesaksian, dan ini kesaksian yang efektif saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan demikian. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Ya. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka mendapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Saudaraku, milikilah cara hidup yang baik. Dikatakan di sini sebagai pendatang. Sebagai pendatang itu bukan penduduk asli. Saya dan saudara di dunia ini adalah pendatang. Pendatang itu perantau. Bahasa dulunya musafir. Ya, orang yang dalam perjalanan. Nah, saudaraku, kita ini di dunia ini pendatang. Petrus katakan sama seperti yang diceritakan dua saudara kita. Baik-baiklah kamu. Ya. Di sini dikatakan dengan bahasa yang baik, milikilah cara hidup yang baik. Orang tua kita bilang, baik-baiklah kamu di sana, rajin-rajinlah.
Jadi saudaraku, cara hidup yang baik ya, itu membuat kita dilihat sebagai orang yang baik dan memuliakan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, murid Kristus, miliki cara hidup yang baik supaya Tuhan itu dapat dilihat orang di dalam hidup kita dari perbuatan-perbuatan yang baik itu. Ya, saudaraku, kehidupan yang baik, cara hidup yang baik adalah cara yang paling ampuh untuk bersaksi tentang Tuhan. Kehidupan Kristen bisa menjadi saksi kalau orang-orang Kristen punya cara hidup yang baik. Saudaraku, untuk punya cara hidup yang baik itu enggak mudah. Ada satu proses yang dijalani ya, sehingga kita harus rela dibentuk, diperbaiki sifat, diperbaiki karakter, sehingga hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pendatang di dunia ini, sebagai perantau di dunia ini bersinar, bisa jadi terang. Ya, saudaraku, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Yang pertama, internalisasi firman. Ya, internalisasi firman. Jadi firman yang menyatu dengan hidup kita, firman yang penuh di dalam kita. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya gaya dan cara hidup bawaan ya. Kita semua di sini berasal dari berbagai tempat, berasal dari berbagai suku, punya cara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kadang-kadang saudaraku, cara-cara yang kita bawa itu jadi kebanggaan. Ya, misalnya ada satu suku sedang dalam masalah dan dia membenarkan diri dengan begini, saudaraku. Udah tahu saya orangnya keras. Ya, dia begitu lagi katanya. Bangganya kenapa, saudaraku? Saya ini keras. Iya kan? Gitu. Saya ini keras. Udah tahu saya darah tinggi. Yang dibanggakan apa, saudaraku? Darah tinggi. Kan lucu-lucu begitu ya. Nggak ada tuh orang yang membanggakan. Ya udah, ya saya kan memang sabar. Ada yang begitu? Nggak ada. Dan saya kasih tahu, kalau ada orang ngaku sabar pada saudara, itu adalah orang yang paling nggak sabar. Ya, udah sabar nih saya. Itu ternyata orang yang seperti itu orang yang sudah sangat tidak sabar. Di sininya udah mendidih. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, cara hidup lama itu biasanya sudah mendarah daging, melekat dalam hidup seorang dan nggak mudah dilepaskan, sulit untuk dibuang. Dan yang sering terjadi justru adalah cara hidup lama kita yang kita bawa dari keturunan kita, dari suku kita, dari kampung kita, itu justru jadi kebanggaan karena dianggap khas. Gitu. Kalau saya ketemu orang, lalu saya bilang asal saya Lampung, itu udah dianggap saya ini sama dengan para, kok nggak ada yang nerusin? Nggak berani ya? Yang terkenal orang-orang Lampung apa?
Salah saudara. Ya, biasa kerja malam saudaraku. Ya, waktu orang lain tidur ya kerjain maksudnya. Dan mereka bangga dengan itu gitu ya. Gitu. Dan saya yang dianggap gitu malu. Kenapa? Ya dulu agak-agak begitu juga. Tapi ada kan orang yang bangga dengan masa lalu gitu. Itu harus dibuang. Ada lagu yang bilang segala kebanggaanku hilang. Ya kan? Dan Paulus katakan kebanggaannya itu jadi bikin malu. Nah, kalau udah tumbuh kebanggaan kita tentang sifat karakter lama kita itu bikin malu. Di situ kesempatan firman dan Roh Kudus memperbaiki. Ya. Nah, jika ingin jadi saksi yang efektif, kita harus rela merendahkan diri dan membuang atau meninggalkan semua cara hidup yang lama. Gimana caranya saudaraku? Ayat-ayat yang kita baca, mendengar dan menerima pengajaran. Ya. Ada orang yang mendengar tapi nggak mau menerima, dia sudah punya tameng. Ada orang yang mendengar, begitu keluar ruangan lupa. Sama seperti bapak ibu saudara atau anak-anak kalau dikasih tahu ibunya, waktu dikasih tahu dengar nggak? Dengar. Tapi setelah itu, ya sudah lewat begitu saja. Rupanya saudaraku, saya pikir telinga kita ini kan ada bolongan ya, ada rongga itu. Rongganya itu ada pipa, itu sampai ke sini. Jadi masuk ke sini langsung keluar gitu. Itu mesti dibuktikan dengan medis, apa ada begitu? Iya. Banyak orang juga begitu dengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, karena ada terowongan itu, saudaraku. Iya begitu kira-kira. Saudara, saya beritahu saudara, jadi daun telinga kita ini, ya kenapa kita ada daun telinga? Untuk dua-duanya menerima, gitu. Dua-duanya menerima, masuk, lalu dipikirkan. Jadi bukan ada terowongannya dari sini ke sini. Kalau ada terowongannya, ya makanya saudaraku, bukan lupa ya. Nggak mampir, nggak nyangkut, karena ada terowongan saudaraku di telinga. Saudaraku, yang diperlukan dari kita adalah mendengar dan menerima pengajaran. Ya, menerima dan mendengar pengajaran. Dan artinya saya dan saudara mau diajar. Supaya hidup kita diubahkan. Supaya hidup kita menyatu dengan firman. Terjadilah yang namanya internalisasi firman dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kita mau jadi saksi yang efektif melalui cara hidup yang baik, cara hidup yang baru. Cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan. Semua dimulai dari roh dan pikiran. Jadi kalau roh dan pikiran itu dibaharui, maka yang terjadi adalah hidup kita berubah. Karena roh dan pikiran itu akan menggerakkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman. Saudaraku, Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita bukan hanya soal ritual. Iya. Bukan hanya soal upacara-upacara ibadah. Ya. Bukan hanya soal glosolali dan karunia-karunia roh, bukan. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita juga menyangkut spiritual. Ya. Menyangkut kehidupan kita secara menyeluruh. Ya. Roh dan firman itu bekerja secara holistik, bekerja secara menyeluruh. Roh Kudus dan firman memperbaharui hati, memperbaharui pikiran, dan memperbaharui seluruh hidup kita. Pembaharuan secara holistik inilah, saudara-saudara, yang
membuat kita bisa punya cara hidup yang baik. Cara hidup yang menjadi saksi. Cara hidup yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Cara hidup yang berbeda dengan dulu sebelum kita percaya Tuhan. Saudaraku, yang berikut adalah kesaksian itu yang efektif karena kita punya nilai-nilai Kristiani yang nyata, ya. Nilai-nilai Kristen, nilai-nilai orang percaya yang nyata. Dalam Efesus 4 ayat 25 ayat 29 ada perkataan ini, saudara, ayat 25. Karena itu buanglah. Apa yang mesti kita buang? Dusta. Ya. Lalu dikatakan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku, berkatalah benar. Ya. Yang sering terjadi, kita mengatakan benar tidak keseluruhan. Kita mengatakan benar sebagian. Ya. Ini masalah, saudaraku. Ya, kalau kita mau tunjukkan kita punya nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Alkitabiah dalam hidup kita, berkatalah benar secara keseluruhan. Jangan benar sebagian. Benar sebagian itu bohong enggak? Tidak. Tapi jujur enggak? Enggak. Enggak terbuka. Saudaraku, kita masih menyimpan rahasia-rahasia. Kenapa sih, saudaraku, malu? Kalau saudara malu dan masih menyimpan sesuatu, saudara nggak bisa jadi saksi yang efektif. Enggak. Ya, nggak bisa jadi saksi yang efektif. Ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Alkitab katakan, boleh nggak marah? Boleh. Yakin? Dari ayat ini saya breakdown begini, saudaraku. Marah untuk hal yang tepat, marah kepada orang yang tepat, marah pada waktu yang tepat, marah pada waktu emosi kita juga baik. Saudara kalau marah pikir 4 itu, saudaraku. Kira-kira jadi marah gak ya? Tapi ternyata pasti marah karena masalahnya memang tepat gitu ya. Masalahnya tepat. Alkitab bilang, kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Kapan kita berbuat dosa karena marah? Karena menyimpan dendam. Jangan sampai matahari terbenam. Lupakan. Ada orang yang bilang, saya ini gampang marah, makanya jangan bikin gara-gara sama saya. Tapi gak boleh dendam. Oh iya, saya gak dendam, tapi besok marah lagi. Ya, saudaraku, tidak mudah ya. Saya juga manusia, saya pernah marah, tidak mudah. Tetapi yang firman Tuhan bilang, jangan mendendam, jangan sampai matahari terbenam. Buang dendam itu. Kemudian ayat 28, nilai-nilai Kristen yang nyata. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Orang yang mencuri. Jadi saudaraku, jangan mencuri lagi. Orang berbuat salah, oke, ya. Tapi jangan diulangi lagi. Saudaraku, manusia baru, mengenakan manusia baru dan jadi saksi yang efektif, jadi orang baru, orang yang memuliakan Tuhan. Hidup lama dengan semua nilai-nilainya harus kita buang. Saksi yang efektif adalah membuang hidup lama dengan nilai-nilai yang lama. Ya. Mungkin itu jadi kebanggaan, mungkin itu jadi sesuatu yang membuat kita merasa lebih hebat.
tetapi buang. Itu semua sudah usang. Ya. Dusta, marah, yang tidak terkontrol, mencuri, dan semua yang berkaitan dengan hidup lama harus dibuang jauh-jauh. Amin. Bangunlah hidup dengan nilai-nilai yang baru. Ya. Nilai-nilai di dalam Kristus. Jangan berkata kotor. Ya. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara nggak usah ngaku. Cuman saudara pikir kapan terakhir saudara mengeluarkan kata-kata kotor. Baik terhadap keluarga, terhadap teman. Saudara, kapan terakhir itu? Kesempatan hari ini, pagi ini. Minta Tuhan jaga mulut kita dengan Roh Kudus. Amin. Supaya perkataan yang kotor, perkataan yang kasar hilang dan Tuhan gantikan dengan kata-kata yang penuh berkat. Amin. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberi kekuatan. Iya, saudaraku. Kata-kata yang mendorong orang untuk maju. Ya. Kata-kata yang membuat orang itu bersemangat. Itu perlu, saudaraku. Ya. Ada beberapa hal kalau kita katakan orang bisa tersinggung. Ya. Tapi sering kita ucapkan. Kalau udah lama gak ketemu orang, kita tanya, dia udah menikah. Apa yang saudara tanya? Ya? Itu menyakitkan. Udah punya anak belum? Kalau dia belum punya anak itu menyakitkan. Gitu. Atau ini single, udah lama gak ketemu. Loh, kapan menikah? Iya, saudaraku. Itu tidak kasar, itu tidak kotor. Ya. Tapi itu menyinggung. Dan ada banyak perkataan-perkataan lain lagi yang bisa mengganggu perasaan orang. Jaga, ya. Makin banyak berkata-kata, makin banyak kesalahan. Menjaga enggak? Menjaga. Sangat menjaga. Karena itu saudaraku, kalau saya lagi diem-diem, jangan saudara pikir saya marah, saya tersinggung, enggak. Saya hanya menjaga. Ceritanya begitu. Enggak lah saudaraku, kita bersukacita, kita bicara yang sukacita, kita bicara yang jadi berkat, kita bicara yang membangun supaya Tuhan dimuliakan. Mari membangun hidup yang punya nilai Kristiani, nilai yang unggul, nilai yang memuliakan Tuhan sehingga kita bisa menjadi saksi yang efektif dan menjadi pemenang jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Di sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Biar Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhi kami, membentuk kami dan membebaskan kami yang terbelenggu oleh hidup lama kami. Membebaskan kami yang terbelenggu oleh cara hidup lama kami. Membebaskan kami yang terbelenggu oleh perkataan-perkataan yang tidak baik yang selama ini mengikat kami, membelenggu kami. Tuhan, bebaskan kami. Roh Kudus, bebaskan kami dan baharuilah hidup kami, baharuilah roh dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Saksi yang berguna bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga kami dikuatkan, kami dihiburkan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Yang hadir dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, memberkati para pelayan-pelayan. Biar Tuhan pakai jadi berkat melalui hidupnya. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuh
hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri. Kita buka hosti. Oh ya, saya tanya lebih dulu, anak-anak tadi sudah mendapat semua yang tadi sekolah minggu? Sudah, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti. Ini adalah tubuh Tuhan yang hancur, terpecah-pecah karena dosa, karena kesalahan kita, untuk membebaskan kita yang terbelenggu oleh dosa, untuk membebaskan kita yang terbelenggu oleh penyakit, untuk membebaskan kita yang terbelenggu oleh berbagai permasalahan. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka cawan. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah yang tercurah di Bukit Golgota mengampuni dosa. Darah yang tercurah menyembuhkan kita. Darah yang tercurah memberi semangat untuk kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah
ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk perjamuan kudus yang indah dan luar biasa ini. Tuhan Yesus hadir dalam roti dan anggur. Sehingga ketika roti dan anggur itu kami makan, hadirnya Tuhan juga ada dalam hidup kami. Amin. Hadirnya Tuhan yang menguatkan kami. Amin. Hadirnya Tuhan yang menyelamatkan kami. Hadirnya Amin. Tuhan, itulah yang membuat kami ada sebagaimana ada pada hari ini. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, biar berkat-berkat mengalir, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, cawan akan dikumpulkan supaya tidak dibuang di sembarang tempat. Sama-sama kita berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami belajar untuk memperbaiki diri. Roh Kudus kiranya tolong kami sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang punya kesaksian hidup dan memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ada kesalahan, ada dosa yang sudah kami perbuat dan mempermalukan nama Tuhan. Tapi pagi hari ini biar Roh Kudus, darah Yesus mengampuni kami dan membuat kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati korban persembahan anak-anak-Mu, baik persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk kas prasarana. Tuhan berkati juga persepuluhan yang anak-anak-Mu bawa pada hari ini, yang anak-anak-Mu sudah transfer pada minggu ini. Tuhan Yesus berkati sehingga setiap anak-anak-Mu yang telah membawanya kepada Tuhan diberi damai sejahtera, sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dan tolonglah kami dalam berbagai kegiatan sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima